Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desa Terangajaya. Saya menerima tugas HER untuk membedah kasus proyek pembukaan gerai kopi lokal kita. Di sini kita akan menentukan estimasi hari di mana kedai kopi ini kapan dibuka. Jadi di sini sudah dapat data activity-nya atau ada tabelnya di sini dari S sampai H. Dari pendahulunya, di sini juga ada durasi harinya. Untuk instruksi yang akan saya kerjakan yaitu yang pertama, buatlah jaringan kerja network diagram proyek tersebut. Yang kedua, hitung early startnya, early finish, late startnya dan late finishnya untuk setiap activity yang sudah ada di data itu. Lalu yang ketiga, tentukan jalur kritisnya. Yang terakhir, hitung total durasi proyeknya. Nah, di sini saya akan bedah data ini menggunakan software atau aplikasi KM for Windows. Saya langsung buka modulnya aja, masuk ke project management, lalu pencet new yang baru aja kita buat. Kita mulai dari awal. Untuk judulnya kita buat estimasi kopi. Nah, untuk number activitiesnya kita isi A sampai H. A sampai H itu ada 8. Kita isi 8. Oke, udah. Di sini sudah langsung terlihat activity-nya A sampai H sudah sesuai. Untuk di sini ada kolom-kolom activity time dan predecessor 1 sampai 7. Namun di predecessor 1 sampai 7 kita akan isi beberapanya aja sih paling. Karena nggak akan sebanyak itu. Untuk activity time kita isi di durasi harinya. Langsung kita copy aja di sini. Kita langsung paste di sini. Untuk predecessor 1 kita masukkan di pendahulu. Kita masukkan di dari B ya, karena di A itu emang kosong. Pastikan datanya harus sesuai. Nah, dikarenakan di D ini ada activity B dan C, jadi eh, kita bedah aja, kita belah. Jadi yang C nya kita pindahin ke predecessor 2, sama yang E dan G juga ini pindahin predecessor 2. Dan pastikan sekali lagi kalau datanya sesuai, karena kalau emang sesuai ya kita akan rancu lah untuk mengumpulkan data itu. Nah, selanjutnya udah kita langsung masuk ke step terakhir, yaitu di solve aja. Nah, di sini udah terlihat jelas kalau estimasi kopi lokal kita itu total activity time-nya itu di 32 hari. Dan untuk activity A sampai H mungkin saya akan jelaskan di hasil interpretasi saya yang lebih mendetail dan lebih mendalam. Nah, di sini buatlah jaringan kerja atau network diagram. Di sini sudah saya buat. Jadi di sini sudah terlihat kalau network diagram proyek pembukaan kopi. Di sini saya sudah buat secara manual. Jadi yang A itu di 4 hari, B dan lalu ke B dan ke C itu bisa berbarengan. Lalu B dan C ini ke D, lalu C-nya ke E, pengadaan peralatan, dan D-nya ke F, F ke G, dan G ke H itu terakhir. Di sini sudah terlihat estimasinya dan sudah jelas kalau emang totalnya itu di 32 hari. Lalu kita masuk ke hasil perhitungan early start atau secepat kapan secepat kita mulai, lalu kapan cepatnya kalau kelar, dan kapan terakhir kita akan mulai, dan di sini kapan terakhir kita selesai, terakhir untuk slacknya.
Itu sudah terlihat jelas. Kalau di project A itu terakhir kelar itu di 4 hari, 4 hari. Dan slacknya 0. Di B itu juga slacknya 0. Di sini slack ada di C dan sama di E, itu ada di 14 hari. Itu lebih besar lah untuk slack yang masih ada sisa keterlambatan toleransi di 14 hari, itu sangat besar. Nah, itu nanti akan saya jelaskan juga. Jadi penentuan jalur kritisnya itu yaitu di A, B, D, F, G, H. Jadi jalur kritis itu merupakan rangkaian aktivitas yang tidak memiliki kelonggaran waktu. Jadi memang itu activity memang harus selesai di estimasi di hari itu juga, karena aktivitas pada jalur kritis itu harus mendapatkan perhatian dan pengawasan yang lebih intensif selama pelaksanaan proyek. Jadi biar tidak rancu lah, sesuai data perhitungan kita sendiri. Terakhir itu di total durasi proyek. Hasil perhitungan CPM menunjukkan bahwa total durasi penyelesaian proyek kita itu ada di 32 hari. Durasi tersebut diperoleh dari penjumlahan seluruh activity. Di A, B, sampai H itu total ada di 32 hari. Jadi diperkirakan di 32 hari apabila seluruh aktivitas pada jalur kritis dapat dilaksanakan. Misal jalur kritis di A, B, D, F, G, dan H itu memang tepat waktu untuk diselesaikan. Jadi emang sudah dipastikan kalau 32 hari itu sudah akan kelar, sudah akan siap untuk buka. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis CPM, manajemen perlu memberikan perhatian khusus terhadap aktiviti-aktiviti yang berada pada jalur kritis. Pengawasan yang baik terhadap aktivitas tersebut sangat penting agar proyek dapat diselesaikan sesuai jadwal telah rencanakan, yaitu 32 hari. Dengan demikian, gerai kopi dapat mulai beroperasi tepat waktu sebelum musim liburan atau target bisnis perusahaan dapat tercapai. Dan dari hasil perhitungan menggunakan KeyM for Windows, jalur kritis itu ditentukan pada A, B, D, F, G, H dengan total durasi proyek selama 32 hari. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aktiviti pada jalur kritis tidak memiliki kelonggaran waktu hingga harus diselesaikan sesuai jadwal apapun yang telah terjadi lah. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan kesediaan sumber daya dan melakukan pengawasan yang optimal. Jadi yang harus dimaksimalkan pada jalur kritis itu di A, B, D, F, G, H. Mungkin sudah cukup jelas penjelasan dari saya atau pengolahan data dari saya. Jadi kurang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.